Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menyari Sultari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project saya pada probability course Sekolah Data Teknik dengan mengangkat isu health insurance analysis. Untuk outline pada kali ini terdiri dari introduction, penjelasan dataset, descriptive statistic analysis, categorical variables analysis, continuous variables analysis, variable correlation, hypothesis testing, dan conclusion. Yang pertama yakni introduction, di mana pada analisis ini mencoba menganalisa variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan tagihan kesehatan yang diterima oleh setiap pengguna. Untuk dataset yang digunakan terdiri dari 7 variabel, antara lain umur, gender, body mass index, jumlah anak-anak yang di cover oleh asuransi kesehatan, kemudian status rokok atau non-perokok, kemudian region, dan yang terakhir yakni tagihan kesehatan personal. Eh, Yang pertama, mari kita bahas mengenai descriptive statistic analysis. Di sini saya tampilkan rata-rata untuk setiap kolom numeriknya, di mana kita bisa lihat untuk kolom umur memiliki rata-rata sebesar 39,2 dengan rata-rata BMI-nya yakni 30,6 dan rata-rata jumlah anak-anak yang tercover yakni 1. Kemudian untuk rata-rata dari tagihan kesehatannya yakni 13.270,4. Nah, selanjutnya eh, mari kita bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan eh, pada deskripsi statistik analisis. Yang pertama, apakah rata-rata umur perempuan dan laki-laki yang merokok itu sama? Ternyata secara umum rata-rata umur dari kedua gender ini tidak terlalu berbeda jauh eh, dengan rata-rata umur tertinggi yakni pada gender perempuan. Kemudian manakah yang lebih tinggi antara rata-rata tagihan kesehatan perokok atau non perokok? Nah, di sini terlihat sangat jelas bahwa tagihan kesehatan perokok jauh lebih tinggi dibandingkan yang non perokok sebesar 280%. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih tinggi? Rata-rata tagihan kesehatan perokok yang BMI-nya di atas 25 atau non-perokok yang BMI-nya sama nih. Nah, di sini juga terlihat jelas bahwa rata-rata tagihan kesehatan perokok dengan BMI yang lebih besar daripada 25 itu lebih tinggi dibandingkan non-perokok dengan BMI yang sama dengan tagihan sebesar 35.116,9. Nah, kemudian gender apa sih yang memiliki BMI yang lebih tinggi? Nah, secara rata-rata BMI antara kedua gender ini tidak terlalu berbeda jauh. Namun yang tertinggi yakni eh, pada gender laki-laki sebesar 30,94. Nah, kemudian eh, untuk pertanyaan deskripsi statistik analisis yang terakhir yakni BMI mana sih yang lebih tinggi, orang perokok atau non perokok? Nah, jawabannya BMI antara keduanya ini tidak terlalu berbeda jauh, namun yang tertinggi adalah BMI-nya perokok sebesar 30,71. Selanjutnya kita masuk ke categorical variables analysis. Nah, pertanyaan pada sesi kali ini yang pertama adalah apakah setiap region ini memiliki proporsi jumlah orang yang sama? Nah, dari pie chart maupun bar chart terlihat bahwa setiap region ini memiliki hampir sama, memiliki proporsi banyak orang yang hampir sama dengan jumlah tertinggi yakni pada region Southeast yaitu sebesar 364 atau 27,2%. Kemudian mana yang lebih tinggi antara proporsi perokok atau non perokok? Dari kedua visualisasi ini juga sudah sangat tergambar jelas bahwa proporsi non perokok itu lebih banyak dibandingkan dengan
yang perokok, yakni sebesar 1.064 atau 79,5%. Kemudian berapa peluang seseorang tersebut adalah perempuan dan diketahui dia adalah seorang perokok. Nah, peluangnya ini untuk seorang berjenis kelamin perempuan dan dia adalah perokok adalah sebesar 17%. Kemudian berapakah peluang seorang tersebut itu laki-laki dan dia diketahui perokok? Nah, peluangnya ini sebesar 24%. Nah, kemudian bagaimana sih bentuk distribusi peluang besar tagihan dari tiap-tiap region? Nah, eh, pada gambar berikut tergambar bahwa eh, distribusi untuk tiap-tiap region ini tidak terlalu berbeda, di mana semua itu skew kanan, di mana eh, tiap-tiap region ini untuk besar tagihannya ini berkisar dari 0 hingga 15.000. Kemudian kita masuk ke sesi continuous variables analysis. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, manakah yang lebih mungkin terjadi? Kondisi yang pertama, yakni seseorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16,7 ribu. Kemudian untuk kondisi kedua, atau nih seseorang dengan BMI di bawah 25 dan mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16,7 ribu. Untuk peluang kondisi satu, dapatkan hasil 0,85. Sedangkan kondisi yang kedua, yakni 0,15. Jadi yang paling mungkin terjadi adalah kondisi satu, yakni orang dengan BMI lebih dari 25 dan mendapatkan tagihan kesehatan lebih dari 16,7 ribu. Dengan probabilitasnya tadi 0,85. Di mana bisa dikatakan juga bahwa 8 dari 10 orang yang dengan BMI lebih dari 25 memiliki tagihan lebih dari 16,7 ribu. Kemudian pertanyaan kedua, manakah yang lebih mungkin terjadi antara kondisi yang pertama, seseorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16,7 ribu, atau seseorang non-perokok dengan BMI yang sama dan mendapatkan tagihan yang sama pula ya di atas 16,7. Nah, setelah dihitung, probability dari kondisi yang pertama yakni sebesar 0,76, sedangkan probability untuk kondisi yang kedua yakni 0,24. Jadi, yang paling mungkin terjadi adalah kondisi yang pertama, eh, di mana seseorang memiliki BMI lebih dari 25 dan mendapatkan tagihan lebih dari 16,7 ribu. Nah, di mana kita juga bisa katakan bahwa hampir 8 dari 10 orang orang yang memiliki BMI lebih dari 25 nantinya akan mendapatkan tagihan lebih dari 16,7 ribu. Kemudian kita eh, beralih ke sesi selanjutnya yakni variable correlation. Untuk eh, menghitung korelasi variabel ini hanya dilakukan untuk variabel-variabel yang numerik. Nah, pada em, antara empat variabel ini, umur, BMI, jumlah anak-anak, dan tagihan, terlihat bahwa keempat variabel ini masing-masing berkorelasi positif. Namun, eh, keempat-empatnya memiliki korelasi yang eh, cukup kecil karena korelasinya di bawah 0,5. Eh, dengan korelasi tertinggi yakni 0,3 yaitu korelasi antara umur dan tagihan kesehatan. Kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya yakni hipotesis testing. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk hipotesis pertama, tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada tagihan kesehatan non-perokok. Nah, di sini kita buat hipotesisnya dulu, yakni H0 adalah perokok memiliki tagihan kesehatan lebih dari tagihan non-perokok, lebih besar daripada tagihan non-perokok. Untuk H1, yakni kebalikan dari H0, perokok memiliki tagihan kurang dari sama dengan tagihan non-perokok dengan alfa yang
kita ambil yakni 5%. Eh, Setelah itu kita eh, lakukan uji hipotesis testing, di mana eh, jika nilai jika nilai p-value ini lebih dari alfa, eh, maka didapatkan keputusan tagihan kesehatan pokok ini lebih tinggi daripada tagihan kesehatan non pokok, yang mana artinya kita gagal menolak H0 atau H0 diterima. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tagihan kesehatan dengan BMI yang di atas 25 itu lebih tinggi daripada tagihan kesehatan yang BMI-nya di bawah 25. Untuk H0-nya, tagihan kesehatan BMI yang di atas 25 memiliki eh, tagihan yang lebih besar dibandingkan BMI yang di bawah 25. Kemudian H1-nya yaitu kebalikan dari H0. Dengan alfa yang kita pakai masih sama, yakni 5%. Hasil yang kita dapat yakni P-value-nya ini lebih besar daripada alfa. Maka di sini kita akan eh, gagal menolak H0 atau H0 diterima. Maka kesimpulannya, tagihan kesehatan orang dengan BMI yang lebih tinggi dari 25 akan lebih besar daripada orang yang BMI-nya di bawah 25. Baik, untuk hipotesis yang terakhir, yakni tagihan kesehatan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Baik, untuk H0-nya, yakni tagihan kesehatan laki-laki itu lebih besar daripada kesehatan perempuan, lebih besar daripada tagihan kesehatan perempuan, dan H1-nya, yakni kebalikan dari H0, dengan alfa yang kita gunakan sama 5%, dan diketahui hasil P-value-nya adalah eh, kurang dari alfa. Maka di sini kita eh, menolak H0 dan menerima H1. Maka keputusannya adalah tagihan kesehatan laki-laki itu tidak lebih besar daripada tagihan kesehatan perempuan. Baik, untuk kesimpulannya berdasarkan eh, beberapa analisis dapatkan kesimpulan. Yang pertama, tagihan kesehatan perokok itu lebih besar daripada non-perokok, sehingga sangat direkomendasikan untuk meningkatkan kesadaran untuk berhenti merokok. Kemudian untuk tagihan kesehatan individu dengan BMI yang lebih dari 25, itu lebih besar dibandingkan individu dengan BMI yang kurang dari 25, sehingga direkomendasikan juga untuk meningkatkan kesadaran mencapai BMI yang ideal. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.